Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Julianti Antika, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas pada modul 1.4 budaya positif, koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri siswa agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yaitu motivasi yang ada pada dirinya, bukan karena paksaan, pujian, atau sebuah hukuman. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Agar terciptanya budaya positif, peran guru adalah saat guru memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memahami perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada anak masih termasuk motivasi eksternal. Dan guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid sehingga dapat menumbuhkan pribadi yang menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru berada di posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung solusi atas permasalahannya sendiri. Menjadikan murid pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujud terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan akan lebih memotivasi. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Lalu yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan bentuk paksaan. Dalam penerapan restitusi, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan 3 modul sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan
Perubahan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Budaya positif pun dapat terwujud mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif terkait dengan disiplin positif, posisi kontrol, teori motivasi, kuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia, bahwa ternyata sebuah penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami yaitu saya menangani siswa yang keluar dan masuk kelas tanpa izin dan salam. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, memahami 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Terkait pengalaman penerapan konsep tersebut, yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan yang harus diperbaiki adalah bagaimana saya sebagai guru harus dapat menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu terkadang merasa kasihan dan bersalah pada murid ketika murid merasa seperti orang yang paling disalahkan, dan saya merasa sedih serta kecewa ketika respon murid yang kurang sopan karena menganggap guru adalah temannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Perasaan saya menjadi tenang dan menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat salah atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep pada modul ini, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara warga di sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun. Demikian penjabaran saya, terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.